katanya Bapak sering puasa Pak ya? Ah iya, Senin Kamis rutin. Dengan menjalankan puasa Senin Kamis tuh ada nggak sih Pak dampak-dampak ke kehidupan Bapak? Ya ada, jadi bisa tenang. Rezeki itu ada saja gitu loh. Kaca itu kalau tidak dibersihkan tiap hari, Ya. pasti kotor Mas. Ya. Sama dengan diri kita Mas. Kita kan, sholat taubat adalah usaha kita membersihkan hati kita, membersihkan dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah untuk tahun-tahun terakhir ini saya senantiasa mensyukuri apa yang sudah Allah kasih. Walaupun penuh perjuangan tetapi alhamdulillah selalu mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pejuang Langit, ketemu lagi sama saya Anov Prabowo. Kali ini saya ada di Mojokerto untuk menggali jalur langit seorang mantan supir material yang kini sukses menjadi peternak bebek petelur. Berkat merutinkan puasa Senin Kamis dan sholawat 1000 kali setiap hari, kini Pak Zen bisa meraih omset belasan juta rupiah setiap bulannya. Nah, sekarang kita ajak main dulu nih bebek-bebeknya, biar happy dan menghasilkan telur yang banyak. Pejuang Langit, ini dia bebek-bebeknya Pak Zen nih, Masya Allah banyak banget. Ini baru sebagiannya doang. Sekarang itu omsetnya Pak Zen dari ternak bebek ini, Masya Allah luar biasa. Yuk sekarang kita bantu ngangon bebeknya ya. Pak, saya dengar-dengar nih Pak dari warga sini, katanya tuh Bapak ada melakukan amalan-amalan khusus nih Pak. Katanya Bapak sering puasa Pak ya? Ah iya, Senin Kamis. Oh Senin Kamis? Senin Kamis rutin. Nah, saya pengen tahu deh Pak, dari Bapak berbisnis bebek ini gimana Pak omsetnya dari awal sampai akhir itu peningkatannya banyak nggak Pak? Oh banyak peningkatan ya. Ya bisa nyekolah anak-anak, bisa bikin rumah gitu. Oh dari ini ternak bebek? Iya. Sebelumnya belum punya rumah? Belum punya. Wah Masya Allah. Para pejuang langit, dahulu Pak Zen adalah seorang supir mobil pengangkut bahan material bangunan. Pada saat itu, kondisi perekonomian keluarganya bisa dibilang kurang bagus. Setelah rutin melakukan puasa sunnah Senin Kamis selama 10 tahunan, Allah berikan keberkahan. Sekarang ekonomi beliau sudah mapan dan budidaya ternak bebek berlimpah. Panen telur setiap hari. Allahu Akbar. Pak, tadi kan Bapak sempat bilang kalau Bapak itu merutinkan puasa Senin Kamis. Iya. Berarti hari ini Bapak puasa dong? Iya, puasa. Alhamdulillah. Nah, kalau saya boleh tahu Pak, itu puasa Senin Kamis udah berapa lama sih Bapak amalin? Ya, lumayan lah. Sekitar 10 tahun lah. 10 tahun? Iya. Itu nggak putus tuh? Enggak. Alhamdulillah. Wah, saya mesti belajar juga nih sama Bapak gimana supaya tetap istiqomah nih menjalankan puasa Senin Kamis. Nah, dengan menjalankan puasa Senin Kamis tuh ada nggak sih Pak dampak-dampak ke kehidupan Bapak? Ya ada, jadi bisa tenang. Tenang, jalankan ibadah. Nah, menjalankan ibadah sangat tenang, terus rezeki itu ada saja gitu loh. Masya Allah pejuang langit. Pak Zen cerita ke saya, kalau kebiasaan puasa Senin Kamisnya berawal karena kesulitan ekonomi, sampai akhirnya keterusan sampai sekarang. Masya Allah, sudah selesai nih waktu healingnya. Sekarang waktunya bebek-bebek kembali ke kandang. Masya Allah, pejuang langit. Ternyata ngangon bebek ini gak semudah yang dibayangkan. Kita butuh kesabaran agar bebek-bebeknya itu mau diarahkan untuk kembali ke kandang. Pejuang langit, kalau tadi kita udah ajak bebeknya main-main ke sungai. Sekarang saya sama Pak Zen mau panen telur bebek di kandang yang satunya nih. Wah, ini udah panen telur bebeknya Pak? Iya, panen. Bapak biasanya panen berapa hari sekali Pak? Setiap hari panen Pak.
Oh, setiap hari? Iya, setiap hari. Pak, saya pengen nanya, Pak. Iya. Dengan Bapak ternak bebek ini, Bapak punya target nggak sih, Pak? Dalam waktu dekat gitu, soal... Punya, Mas. Ya, coba-coba ingin umroh. Wah. Oh iya, pejuang langit. Di waktu tertentu, Pak Zen sengaja tidur di kasur yang berada dalam kandang bebek. Ini karena rasa sayang beliau pada hewan piaraannya itu. Saya teringat perkataan guru madrasah saya. Rasul pernah berkata, "Jika kita sayang kepada sesama makhluk, maka Allah dan malaikat akan menyayangi kita." Makanya, sejak Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih kemudahan dalam mencari rezeki, Pak Zen juga rutin mensedekahkan hasil telur bebeknya kepada tetangga sekitar rumahnya. Karena menurut beliau, masa-masa sulitnya telah mengajarkan Pak Zen dan keluarga untuk lebih banyak bersedekah. Masya Allah. Nah, sekarang Pak Zen mengajak saya untuk membagikan sebagian hasil panen telurnya ke warga sekitar. Katanya biar tambah banyak yang mendoakan usaha ternak bebeknya semakin sukses. Masya Allah, pejuang langit. Sosok Pak Zen yang sederhana dan rajin beribadah ini benar-benar menginspirasi saya. Di usianya yang tak muda lagi, Pak Zen masih semangat bekerja dan merutinkan puasa Senin Kamis dan sedekah telur. Beliau bilang kedua amalan tadi efeknya sangat dahsyat, terutama untuk bisnis ternak bebek yang dulunya dimulai dari puluhan ekor, sampai akhirnya dalam waktu singkat bisa menjadi ribuan ekor bebek. Masya Allah. Saya jadi teringat guru ngaji saya pernah bilang, khusus untuk amalan puasa Senin Kamis, memang menjadi amalan sunnah yang bisa menghapus dosa dan meninggikan derajat manusia. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya segala amal perbuatan dipersembahkan pada hari Senin dan Kamis, maka Allah akan mengampuni dosa setiap orang muslim atau setiap orang mukmin, kecuali doa orang yang bermusuhan." Dan yang gak kalah hebatnya, Rasulullah SAW juga merutinkan amalan puasa Senin Kamis untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, Rasulullah SAW biasa menaruh pilihan berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Pejuang langit, masih dari Mojokerto, Jawa Timur. Sekarang, saya ada di desa Bejijong untuk menemui salah satu pengusaha telur asin asap yang paling terkenal di sini. Konon, amalan jalur langit beliau ini banyak banget. Menurutnya, kita bekerja itu hanya sebagai selingan menunggu waktu sholat. Masya Allah. Berkat dari jalur langitnya, Pak Edi akhirnya bisa meraup keuntungan belasan juta rupiah setiap bulan dari usaha telur asin asapnya. Pejuang langit, saya ingin bertemu dengan salah satu pengusaha telur asin asap. Namanya Pak Edi. Katanya beliau ini punya segudang amalan jalur langit. Nah, saya penasaran nih, pengen gali ceritanya. Tapi katanya Pak Edi kalau mau main ke rumahnya, dia nitip serabut kelapa nih buat bakar-bakar telur asin ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Pak Edi, saya Anof dari Jalur Langit Pak. Ya, yang kemarin biasa saya. Iya, Oke, betul. Selamat datang di rumah produksi telur asin asap. Makasih banyak Pak, saya udah bawain pesanan Bapak juga nih dari pasar. Oke, itu nanti jadinya seperti ini telurnya. Wah, ini Bapak lagi packing ya? Iya, packing ini. Nah, proses pertama dalam membuat telur asin asap ini adalah proses cuci menggunakan alat khusus seperti ini. Kita kerja itu sudah kupu-kupu, santai aja. Ya. Karena rezeki itu nggak akan kemana. Rezeki dikejar pun kalau belum sampai, ya belum sampai ke kita. Kita kerja itu adalah
selingan dalam hidup, Mas. Selingan apa sih? Tujuan kita adalah tiap hari itu menunggu waktu sholat. Ya, setelah subuh, ya kan, kita santai nunggu sholat zuhur sambil kita bekerja. Intinya tujuan utama kita hidup itu adalah menunggu waktu sholat. Sedangkan nyuci telur ini adalah mengisi waktu luang. Waktu panggilan sholat kita berhenti. Yang kita tunggu sudah datang. Masya Allah, pejuang langit. Saya seperti merasa tertampar dengan penjelasan Pak Edi barusan. Betapa seringkali kita terlalu fokus bekerja sampai terkadang menunda-nunda sholat. Saya jadi teringat ucapan guru ngaji saya, bahwa meninggalkan sholat karena bekerja tidak menjadikan rezeki kita bertambah. Dan meninggalkan pekerjaan karena sholat tidak akan mengurangi rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sejatinya rezeki sudah ada takarannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan bersabarlah dengan sungguh-sungguh dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Kesudahan yang baik di dunia dan di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa." Nah, telur-telur bebek yang sudah dibersihkan kemudian masuk ke drum pengasinan. Di dalam drum-drum inilah telur akan direndam dengan air garam selama 15 hari. Pak Edi juga sambil bercerita bahwa dulu waktu masih jadi preman di terminal, ia bisa mendapatkan banyak sekali uang. Tapi uang-uang tersebut terasa cepat habis dan jauh dari kata berkah. Sementara dengan berjualan telur asin asap ini, keuntungan yang didapat terasa barokah dan bisa membiayai kedua anaknya kuliah sarjana. Masya Allah. Telur-telur yang sudah diasinkan kemudian masuk ke tahap pengasapan. Disinilah kunci kelezatan telur asin asap Pak Edi. Dengan cara pengasapan menggunakan serabut kelapa selama 5 jam, maka akan menghasilkan telur asap yang lezat dan menyehatkan. Saya penasaran nih, pengen nyoba juga nih. Oh, ini bagus ya beningnya Pak ya? Terus ya, kita taruh di sini. Jadi dipastikan telur yang diasap adalah telur yang masih mentah, Mas. Oh, jadi ya baik. bermatang biar kalau ketemu seperti ini. Ini yang busuk Pak? Busuk. Oh, hitam ya Pak? Hitam. Nggak kelihatan warna kuningnya Pak ya? Iya, itu udah busuk ini. Jadi harus dibuang, nggak boleh dimatangkan. Karena kasihan pembeli. Dan nggak bisa dikonsumsi lagi? Nggak boleh dikonsumsi, nggak bisa. Jadi nggak ada novel, ini kan kuning ya? Kuning, bagus itu Mas. Bagus, Masya Allah. Pak, sama saya dapat informasi, katanya tuh Bapak juga merutinkan sholat taubat Pak setiap hari Pak. Gini loh Mas. Itu kenapa bisa setiap hari Pak? Loh gini loh. Kaca itu kalau tidak dibersihkan tiap hari, pasti kotor Mas. Ya. Sama dengan diri kita Mas. Kita kan sholat taubat adalah usaha kita membersihkan hati kita, membersihkan dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Masya Allah. Kalau kita melap kaca 1 bulan sekali, betapa susahnya kotoran itu Iya, numpuk Pak ya? numpuk. Ya. Makanya kita sekuat tenaga mungkin kita tiap hari sholat taubat. Allahu Akbar. Pejuang langit, dalam kehidupan ini tak jarang kita tergelincir dalam kesalahan dan dosa. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membuka pintu taubat bagi setiap hambanya. Salah satunya dengan cara merutinkan sholat taubat. Sholat taubat merupakan salah satu bentuk ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam sebagai cara untuk memohon ampunan atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Sholat ini dapat dilakukan kapan saja ketika seorang muslim menyadari kesalahannya dan ingin kembali pada jalan yang diridhoi Allah. Saya jadi teringat pesan yang disampaikan guru ngaji saya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ampunan bagi umatnya yang senantiasa mengingatnya dan melakukan sholat taubat 2 rakaat. Masya Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang hamba yang berdosa, lalu dia berwudu dengan baik, kemudian sholat 2 rakaat, lalu memohon ampun kepada Allah, maka Allah pasti mengampuninya.
Saya bantu-bantu, Pak. Monggo. Nih. Ini diisi 5 Mas, sudah Oke. disusun ini. Nah, Baik. begitu ini. Bismillah. Wah, ini saya baru pertama kali loh. Pak, baru tahu kalau ada telur asin diasapin gini. Gitu ya. Belum pernah nyoba juga. Saya boleh nyoba nggak sih, Pak? Boleh. Rasanya pernah nanti, nyoba. namanya kan astronagi. Ah, Biar nagih biar ketagihan. siap. Mari. Terus yang kita- Harus dikasih ini, Pak ya? Iya, itu anti jamur itu. Ya, ini. Telurnya ini. Wah, bisa dicicip ini pakai sendok ini. Oke. Oke. Nah, sekarang Mantap nih. kering. Bismillah nih. Saya nyobain pertama kali. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya nggak kayak telur asin biasa, lebih ada smoky-smoky-nya, Pak. Betul. Enak banget. Betul. Pak Edi, Iya. saya pengen nanya, Pak. Monggo. Dulu sebelum Bapak bisnis telur asin asap ini, kerjaan Bapak apa, Pak? Wah, kalau diceritakan malu, Mas. Oh, santai, Pak. Kita Saya dulu itu jadi apa ya, preman terminal, Mas. wah. Saya pernah jadi supir angkot, Mas. Yang hidupnya di terminal, Mas. Wah. Jarang sholat, berantem sama temen. Wah, sudah kerjaan, Mas. Terus nipu sana, nipu sini. Waduh, beneran ini? Iya, udah. Jadi sekarang alhamdulillah dengan saya bikin telur asin asap ini hampir 24 jam saya berada di rumah dekat dengan istri dan anak saya. Jadi saya enggak bergaul dengan dunia luar lagi yang keras itu. Pejuang Langit, dalam sehari, Pak Edi bisa memproduksi sekitar 500 butir telur asin asap yang dijual untuk pasar Jawa Timur dan Jawa Tengah. Menurut beliau, semuanya cukup dijalani dengan santai sambil melaksanakan ibadah-ibadah harian. Alhamdulillah karena ini mungkin doa istri saya, kepingin setiap hari ditunggu sama saya, anak-anak saya. Akhirnya Tuhan memberikan jalan. Alhamdulillah. Gitu loh. Kita juga tidak nyangka seperti apa jadinya kalau saya masih di terminal seperti apa. Tapi Allah memberikan apa ya, jalan supaya saya tiap hari di rumah sama istri sama anak-anak saya, ngajari ngaji saat mereka seperti itu. Pejuang Langit, dalam kesehariannya menunggu waktu sholat, Pak Edi juga bertugas di kantor desa Bejijong, Mojokerto sebagai mediator dan penyuluh agama. Salah satu kasus yang paling banyak dikerjakan oleh Pak Edi adalah seputar perceraian dan masalah rumah tangga. Jadi selain jalur langitnya itu amal-amal pribadi, Pak Edi ini juga mengabdi kepada masyarakat di desa tempat ia tinggal. Nah, bisa dibilang, banyak sekali amalan-amalan yang bermanfaat untuk warga desanya, ya Pak ya. Saling membantu, menyelesaikan masalah. Memudahkan urusan orang. Iya, itu mendatangkan keberkahan juga Pak ya. Betul. Siapa yang memudahkan urusan saudaranya, Allah pasti memudahkan urusannya. Masya Allah, insya Allah Pak. Alhamdulillah, sejak bertugas 5 tahun lalu hingga kini, angka perceraian usia muda di desa Bejijong sudah jauh berkurang berkat mediasi dan penyuluhan yang dilakukan Pak Edi. Masya Allah. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik bagi diri kalian sendiri. Dari tadi saya datang, saya ngeliat ibu sambil zikir tuh megang tasbih. Itu udah rutin ibu lakukan apa gimana Bu? Alhamdulillah untuk senantiasa mensyukuri apa yang sudah Allah kasih ke kita ya. Kayaknya jalan itu walaupun penuh perjuangan tetapi alhamdulillah selalu mudah.